Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari dengan NIM 2405111329. Di sini saya akan menjelaskan administrasi kepegawaian pendidikan. Jadi, administrasi kepegawaian pendidikan adalah proses pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dalam lembaga pendidikan agar mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan profesional. Kegiatan ini mencangkup yang pertama ada perencanaan, kebutuhan tenaga kerja yaitu guru, tenaga kependidikan. Yang kedua itu ada rekrutmen dan penempatan pegawai sesuai kompetensi. Yang ketiga itu adalah pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidikan. Contohnya itu penilaian kinerja dan pemberian penghargaan. Yang keempat adalah pemeliharaan kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai. Tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia pendidikan yang kompeten, berdedikasi, dan sejahtera. Adapun fungsi-fungsi administrasi kepegawaian pendidikan, yang pertama itu adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini, kepegawaian menentukan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan jumlah siswa, mata pelajaran, dan program sekolah. Contohnya, perhitungan kebutuhan guru kimia atau laboran di sekolah. Yang kedua ada rekrutmen dan penempatan, proses pencarian, penyeleksian, dan menempatkan calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Contohnya adalah seleksi tutor baru di bimbing belajar atau guru honor di madrasah. Yang ketiga itu adalah pembinaan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan guru dan staf melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Contohnya adalah pelatihan kurikulum merdeka bagi guru. Yang keempat adalah penilaian kinerja, mengevaluasi prestasi kerja guru dan staf untuk perbaikan dan pemberian penghargaan. Contohnya, kepala sekolah menilai kinerja guru berdasarkan absensi, kedisiplinan, dan hasil belajar siswa. Yang terakhir itu adalah kesejahteraan pegawai, mengatur kompensasi, tunjangan, penghargaan, dan fasilitas agar pegawai merasa aman dan termotivasi. Contohnya adalah pemberian insentif bagi guru berprestasi. Adapun relevansi dengan profil kelulusan, calon pendidik dan pengelola lembaga pendidikan perlu memahami administrasi kepegawaian agar mampu mengatur sumber daya manusia di lembaga pendidikan secara profesional. Yang kedua itu menjadi pemimpin yang adil, komunikatif, dan menghargai kinerja guru atau staf. Yang ketiga itu mengelola lembaga pendidikan dan memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemahaman administrasi kepegawaian juga berguna bagi alumni yang membuka usaha pendidikan privat agar dapat merekrut, mengatur, dan menilai kinerja tenaga pengajar dengan tepat. Adapun contoh-contohnya. Contoh yang pertama itu adalah di sekolah atau madrasah. Untuk kegiatannya adalah pembagian tugas guru dan penilaian kinerja. Dengan penerapan, kepala sekolah melakukan rapat awal semester dan menentukan pembagian tugas guru berdasarkan bidang keahlian dan jumlah jam mengajar. Misalnya, guru A mengajar bahasa Inggris di kelas 8 dan kelas 9 selama 24 jam per minggu. Dan guru B itu di kelas IPA mengajar kelas 11 dan menjadi wali kelas. Setiap akhir semester dilakukan penilaian kinerja guru atau
PKG oleh kepala sekolah dengan memperhatikan aspek kedisiplinan, kemampuan mengajar, serta hasil belajar siswa. Nilai PKG digunakan untuk menentukan pemberian penghargaan atau rekomendasi pengembangan profesional. Contoh kedua itu adalah di lembaga pendidikan non-formal atau kursus privat. Kegiatannya adalah absensi dan evaluasi kinerja tutor. Untuk penerapannya adalah setiap tutor diwajibkan mengisi absensi harian sebelum dan sesudah mengajar. Data kehadiran direkap oleh pengelola kursus setiap akhir bulan sebagai dasar pembayaran honor. Selain itu, pengelolaan juga melakukan evaluasi kinerja tutor berdasarkan ketepatan waktu, kemampuan menjelaskan materi, serta hasil umpan balik dari siswa dan orang tua. Tutor dengan kinerja baik akan mendapatkan tambahan jam mengajar atau bonus kehadiran. Dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa pemahaman administrasi kepegawaian sangat penting untuk menciptakan pengelolaan tenaga pendidikan yang tertib, efisien, dan profesional. Melalui sistem administrasi yang baik, kegiatan seperti pembagian tugas, absensi, dan penilaian kinerja dapat berjalan lancar serta mendukung tercapaian tujuan pendidikan. Adapun refleksi bagi calon pendidik dan pengelola lembaga pendidikan, memahami administrasi kepegawaian membantu menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan manajerial. Hal ini menjadi bekal penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis di dunia pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.